Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, saya ucapkan selamat malam, selamat datang kembali. Saya menyapa saudara semua yang hadir, baik saudara yang hadir melalui live malam hari ini, maupun saudara yang menyaksikan dalam tayangan ulangnya. Saya ucapkan selamat datang, selamat kita bertemu kembali saudara. Puji Tuhan, bersama saya Hamba Tuhan yang masih Tuhan pakai, masih Tuhan beri kesempatan untuk melayani Tuhan. Saya Priscilla Kiling, selama 10-15 menit ke depan, mari kita sama-sama dikuatkan lewat setiap firman-Nya malam hari ini. Puji Tuhan, saudara yang diberkati Tuhan. Saya akan mulaikan pertemuan kita malam hari ini, dan saya akan awali dengan doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Kami rindu untuk lagi dan lagi dikuatkan oleh firman-Mu. Sebab kami butuh Tuhan, kami butuh firman-Mu. Apapun yang mau Tuhan sampaikan malam hari ini, Tuhan berfirman-Lah. Bawa kami mengerti, berikan kami hikmat-Mu, pengertian Tuhan. Agar apapun yang menjadi pesan Tuhan lewat firman-Mu malam hari ini, itu boleh kami pegang, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap kami yang ada malam hari ini, dan sinyal dan jaringan yang ada juga Tuhan menolong. Biarlah semua Tuhan lancarkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saudara, saya ucapkan selamat datang. Selamat bertemu kembali kita semua yang hadir malam hari ini. Dan saya akan bacakan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semua yang hadir. Dalam suratan Galatia 5 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya, puji Tuhan. Saya rindu bacakan satu kali lagi buat kita semua. Firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kemerdekaan Kristus. Yesus telah memerdekakan kehidupan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maka Yesus telah membebaskan hidup kita. Merdeka yang artinya adalah bebas. Dan Kristus itu sendiri telah membebaskan setiap kehidupan saudara dan saya. Setiap kita, siapa yang tidak mau hidup dalam satu kebebasan? Semua pasti ingin hidup bebas, tidak mau terikat, tidak mau terbelenggu oleh apapun. Sebab itu firman Tuhan katakan, Yesus telah memerdekakan saudara dan saya. Yesus telah membebaskan kita. Hidup kita sudah Tuhan bebaskan. Bebas dari apa saudara? Bebas dari yang namanya belenggu dosa. Bebas dari yang namanya ikatan dosa. Bebas dari yang namanya kutuk dosa. Hidup kita sudah bebas. Saat kita hidup di dalam Tuhan, tidak ada lagi dosa yang mengikat kita. Tidak ada satupun lagi yang dapat membelenggu setiap kehidupan kita. Saat kita hidup di dalam Yesus, kita terima Yesus dalam hidup kita. Karena Yesus telah memerdekakan kita. Yesus telah mengalahkan setiap dosa, setiap maut yang ada. Agar kita boleh hidup bebas, hidup merdeka, tidak lagi dibelenggu oleh sesuatu apapun. Sebab itu firman Tuhan malam hari ini katakan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Dikatakan, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan, saudara. Artinya adalah bahwa dahulu memang kita orang berdosa. Tanpa Tuhan kita gak akan bisa selamat. Sebab itu begitu besar kasih Allah, Dia mengutus anaknya Yesus datang ke dunia ini mengerjakan keselamatan buat saudara dan saya. Setiap kita beroleh keselamatan daripada Yesus.
Dan Yesus sudah lakukan itu buat kita. Seharusnya hidup kita sudah tidak lagi berada dalam kutuk dosa, dalam kuasa dosa. Yesus sudah membebaskan kita. Dan firman yang malam hari ini katakan, jangan mau lagi untuk diperhamba. Jangan mau lagi mengenakan kuk perhambaan. Arti kata lagi adalah jangan mau kita kembali lagi. Jangan sampai kita kembali lagi. Apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita, jangan kita sia-siakan itu hanya karena kita mau kembali lagi untuk diperhamba dengan yang namanya dosa. Saudara, hidup kita sudah Tuhan bebaskan. Tuhan sudah membebaskan hidup kita dari segala belenggu dosa. Tetapi ingat bahwa perjuangan kita tidak berhenti sampai di situ. Tuhan sudah membebaskan kita, tapi bukan berarti perjuangan kita selesai, perjuangan kita berhenti, tidak ada lagi yang harus kita perjuangkan. Bukan seperti itu, saudara. Tetapi justru dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan buat saudara dan saya, maka kita harus terus berjuang melawan dosa, mengalahkan setiap niat iblis, siasat iblis, tipu muslihat iblis. Kita harus berjuang melawan yang namanya dosa. Bukan kita berjuang melawan manusia. Ingat, Tuhan ciptakan kita untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Bukan kita saling membinasakan, saling menelan, saling menggigit satu dengan yang lainnya. Itu firman Tuhan katakan. Tapi kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kalau ada orang yang saudara benci, maka jangan benci orangnya, tetapi dosanya, perilaku hidupnya. Saudara bimbing hidupnya agar hidupnya kembali kepada jalan yang benar. Jadi bukan saatnya kita melawan manusia sesama kita, tetapi justru kita harus bersama-sama bergandengan tangan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, berjuang melawan yang namanya dosa. Bukan melawan manusia, apalagi melawan Tuhan. Itu sudah sesat namanya, saudara. Kalau saudara saat-saat ini melawan Tuhan, jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan saudara. Ingat apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita. Yesus sudah membebaskan hidup kita. Dan dosa itu tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Kuasa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Tetapi kalau kehidupan saudara memberi diri, memberi hidup untuk diperhamba lagi dengan yang namanya dosa, maka saudara akan terus terikat dengan yang namanya dosa. Tuhan sudah bebaskan kita. Kita sudah ada dalam hidup yang bebas, tidak lagi terikat. Dan jangan mau lagi kembali. Kalau kita memberi diri kita untuk kembali diperhamba dengan yang namanya dosa, maka kita akan terus terikat, saudara, dengan yang namanya dosa. Ada banyak orang mengatakan, kenapa saya nggak bisa lepas dari yang namanya dosa ini? Saya sudah lakukan, berusaha untuk tidak melakukan hal jahat ini, tapi kenapa saya masih belum bisa lepas dari yang namanya ini? Saya udah berusaha, saya udah begini, tapi saya masih tetap terus kembali kepada dosa yang sama. Kenapa? Ingat saudara, bahwa hanya Yesus saja yang sanggup melepaskan saudara dari setiap dosa. Hanya Yesus saja yang sanggup membebaskan kehidupan saudara dan saya. Hanya Yesus. Tanpa Tuhan saudara tidak akan bisa melakukan itu. Saudara mau berusaha sekeras apapun, sehebat apapun cara saudara untuk bertobat, tanpa Yesus tidak akan bisa. Karena hanya Yesus saja yang sanggup menyelamatkan hidup saudara. Hanya Yesus saja yang sanggup melepaskan hidup saudara dari setiap belenggu dosa. Cuma Yesus, dan hanya Yesus, tidak ada yang lain. Yesus saja yang sanggup membebaskan kehidupan saudara dan saya. Sebab itu firman Tuhan katakan, jangan mau lagi, jangan mau kembali lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan mau lagi diperhamba dengan yang namanya dosa. Jangan ikuti kemauan saudara. Namanya kemauan manusia itu gak akan pernah ada ujungnya. Mau ini, mau itu. Dan saya katakan, apa yang menjadi maunya kita itu belum tentu yang baik di hadapan Tuhan. Sebab itu jangan ikuti kemauanmu jika itu membawa engkau dalam satu dosa. Lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan bilang, Tuhan katakan, lepaskan
tinggalkan segala hal yang jahat dalam hidupmu, tetapi hati saudara maunya kembali lagi ke sana, pikiran saudara maunya kembali lagi ke sana, bahkan saudara katakan, saya nggak bisa hidup tanpa dosa. Saudara, justru hal seperti itu, saudara harus berjuang, kalahkan kemauanmu, kalahkan keinginan dagingmu, dan ikuti apa kata Tuhan, lakukan apa yang Tuhan bilang. Firman Tuhan masih di pasal yang sama dikatakan di ayat 9 bahwa sedikit ragi itu bisa menghamirkan seluruh adonan. Kalau saudara tahu, sedikit ragi saudara, itu dalam satu adonan sedikit ragi bisa mengembangkan satu adonan jadi besar. Dosa yang saudara anggap aduh kecil, nggak apa-apalah sedikit saja, itu bisa mengembangkan itu dalam hidup saudara. Dosa itu bisa berkembang dalam hidup saudara. Kalau saudara anggap dosa itu cuma sedikit, cuma selintas, itu akan bisa membuat saudara mengikat, akan terus melakukan itu. Sebab itu hati-hati saudara, jangan pernah coba-coba dengan yang namanya hal yang jahat, hal dosa, hal yang keji di hadapan Tuhan. Sedikit ragi saja bisa menghamirkan seluruh adonan. Jangan sampai dosa yang kita lakukan hanya untuk iseng-iseng, itu ternyata sudah berkembang dalam hidup kita. Sampai pada akhirnya kita nggak bisa kalau nggak melakukan dosa. Ini sudah bahaya saudara. Kita harus kembali kepada Tuhan yang sanggup melepaskan setiap apapun yang mengikat hidup kita. Yesus saja yang sanggup membebaskan saudara. Bahkan di ayat 7 dikatakan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu supaya kamu tidak lagi melakukan firman-Nya? Ayat 8, ajakan untuk tidak menuruti lagi itu bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Jadi bukan Tuhan yang membuat saudara untuk saudara melakukan dosa, bukan Tuhan, tetapi terkadang kita sendirilah yang membawa hidup kita untuk kembali terikat dengan yang namanya dosa. Tuhan panggil kita ada di dunia ini itu untuk kita melakukan apa yang benar, untuk menghidupi firman Tuhan, untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan dalam hidup kita untuk kita kerjakan. Jadi Tuhan panggil kita ke dunia ini bukan untuk menjadi seorang yang hidup dalam dosa. Tuhan panggil kita bukan kita ditakdirkan menjadi seorang yang berdosa. Tidak, saudara. Ada orang-orang mengatakan bahwa saya dari dulu lakukan dosa ini, itu, dan ini segala macamnya. Sampai sekarang itu masih nggak bisa lepas dari hidup saya. Apakah saya diciptakan oleh Tuhan untuk hidup terus dalam dosa? Apakah saya diciptakan Tuhan untuk menjadi seorang pendosa? Apakah saya terlahir menjadi seorang yang berdosa? Adakah di antara saudara yang memiliki pemahaman demikian? Ingat saudara, jangan sampai pemikiranmu yang demikian membuat saudara tidak bisa terlepas. Tuhan mau membebaskan saudara, jangan saudara sendiri yang mengikat. Ingat, jangan sampai buat iblis itu berhasil membohongi saudara. Dengan siasat tipu muslihat iblis, kita harus lawan itu. Sebab itu hati-hati dengan jebakan iblis yang mungkin awalnya kelihatan baik atau mungkin kelihatannya rohani. Tapi hati-hati, iblis itu selalu menjebak hidup kita. Awalnya baik, tapi ujungnya kebinasaan. Awalnya manis, tapi akhirnya membawa hidup kita kepada sebuah kesia-siaan. Sebab itu saudara, saya katakan, jangan sampai kita terjebak. Kalau kita sampai terjebak, maka kita bisa terjerat dengan tipu muslihat iblis. Kita bisa kembali lagi dengan yang namanya dosa. Hati-hati saudara. Ingat sekali lagi saya katakan kepada kita semua bahwa Tuhan panggil kita itu untuk satu tujuan yang mulia. Tuhan panggil kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi ada satu tujuan yang mulia yang mau Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Tuhan mau pakai hidup saudara. Sebab itu jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan berikan hidupmu kepada jangan berikan hidupmu untuk diperhamba lagi dengan yang namanya dosa. Dosa itu memang enak saudara. Kalau saudara sudah pernah lakukan dosa apapun itu memang enak secara daging. Tetapi kalau kita terus menerus lakukan itu, kita gak akan bisa lepas. Kita akan terus terikat. Dan iblis rasa senang. Sebab itu saudara, kalau Tuhan katakan tinggalkan itu semua, lepaskan itu semua, lepaskan di dalam Tuhan, lepaskan itu semua.
Ingat, saat saudara sudah mulai mau bertobat, mau kembali datang kepada Tuhan, iblis gak suka. Iblis gak suka sama orang-orang yang mau bertobat. Sebab itu, saudara masih terus harus berjuang melawan setiap niat iblis, setiap dosa yang ada, setiap kejahatan-kejahatan yang kita anggap kecil, rasanya orang-orang gak lihat. Tapi Tuhan tahu. Sebab itu Tuhan mau lihat sampai seberapa besar perjuanganmu melawan dosa. Ingat bahwa Tuhan pasti mampukan kita. Tuhan tidak pernah biarkan kita berjuang seorang diri. Sebab itu saya katakan sekali lagi, kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Haleluya. Seberapa buruk masa lalu saudara? Kita semua, mungkin ada beberapa di antara kita punya masa lalu yang kelam. Kita punya masa lalu yang tidak baik, punya masa lalu yang jahat, kita punya masa lalu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi ingat bahwa saat kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, mau terima Yesus, mau hidup kita diubahkan oleh Tuhan, maka ada masa depan yang indah buat saudara yang Tuhan sudah sediakan. Jangan terus ditipu, dibohongi oleh si iblis dengan masa lalu saudara tidak akan pernah bisa berubah. Jangan pernah saudara biarkan itu terjadi. Ingat, pegang apa yang menjadi perkataan Tuhan, apa yang menjadi perkataan firman, pegang, hidupi itu. Jangan pegang apa kata si iblis saudara. Masa lalu kita, Tuhan sanggup ubahkan masa depan kita. Sebab itu, jangan kita tetap tinggal dalam masa lalu. Tuhan sanggup ubahkan kita. Tuhan sanggup ubahkan setiap kehidupan kita. Sebab itu saya katakan sekali lagi, engkau dipanggil Tuhan untuk satu tujuan yang mulia. Jangan engkau sia-siakan, jangan engkau kembali lagi kepada yang namanya dosa. Masih umur berapapun saudara saat ini, sudah lanjut usia, masih muda sekalipun, mari terus hiduplah bagi Kristus. Seakhir kata saya mau katakan, jangan salibkan Yesus untuk yang kedua kalinya. Jangan salibkan Yesus untuk yang kesekian kalinya dengan dosa-dosamu. Tuhan sudah memberikan keselamatan buat kita. Tuhan sudah rela mati buat kita, menebus dosa kita. Jangan sampai kita salibkan Yesus lagi dengan kita melakukan dosa. Jangan sakiti hati Tuhan, saudara. Gak enak rasanya disakiti, bukan? Sebab itu jangan sakiti hati Tuhan. Kita perlu Tuhan dalam hidup ini. Matikan segala kedaginganmu, matikan segala hawa nafsu, keinginanmu, apapun itu yang membawa engkau kepada satu dosa. Matikan semua, lepaskan semua, tinggalkan semua, dan hiduplah bagi Kristus. Haleluya. Sebab itu firman Tuhan katakan hari ini bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan katakan berdiri teguh. Teguh akan apa? Akan firman Tuhan. Teguh akan hubungan kita dengan Tuhan. Teguh akan kekuatan Tuhan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Maka kita bisa berdiri teguh melawan segala sesuatu apapun yang membawa kita untuk diperhamba lagi dengan yang namanya dosa. Sebab itu saudara, jangan mau lagi hidup diperhamba oleh dosa, tapi mari kita mau hidup bagi Kristus. Haleluya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin. Firman Tuhan, saya tidak panjangan tapi saya akan akhiri dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Bapa yang baik, terima kasih untuk malam hari ini kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan Tuhan. Biarlah kami boleh menangkap pesan Tuhan, apapun pesan-Mu Tuhan. Bahwa kami Tuhan, untuk kami mau hidup bagi Kristus. Bahwa untuk kami terus hidup akan firman-Mu. Dan terus ubahkan setiap hidup kami Tuhan. Jika kami didapati salah di hadapan Tuhan, masih ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sebab hidup kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Bahkan setiap mereka yang hadir Tuhan juga berkati hidup mereka dengan berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, perlindungan, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup mereka. Hamba serahkan hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang jaga setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu malam hari ini. Dan hamba kembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami tutup dan kami akhiri. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Semangat saudaraku semua yang diberkati Tuhan. Hari-hari ini kita harus terus semakin kuat di dalam Tuhan. Mari kita pun saling menguatkan satu dengan yang lainnya dengan apapun yang Tuhan gerakkan dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali di besok hari di jam yang sama, jam 10.30 atau jam setengah 11 malam. Akhir kata saya mau katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.